Dinikahi Mafia Tampan Season 2 Bab 1. Pagi itu seorang pria sedang terlelap di apartemennya. Ia kesiangan karena kemarin sibuk menemani adik dari bosnya seharian. Bahkan mereka pulang malam. Pria itu bernama Joe, usianya 27 tahun. Ia merupakan seorang asisten mantan mafia kelas kakap. Nit, nit, nit. Terdengar suara pintu apartemen itu berbunyi. Tak lama kemudian, pintu tersebut dibuka dari luar oleh seorang gadis. Gadis itu adalah Liliana Alexander. Lily. Dia adalah anak kedua dari seorang pengusaha kaya sekaligus adik kandung dari bos pria yang sedang terbaring di tempat tidurnya itu. Lily tersenyum kala melihat Joe masih terlelap. Asisten macam apa ini? Bisa-bisanya dia masih pulas jam segini. Gumam Lily sambil berkacak pinggang. Gadis berusia 21 tahun tersebut baru saja lulus dan kembali ke Indonesia. Selama ini ia kuliah di luar negeri. Ia bisa masuk ke apartemen itu karena merengek pada kakaknya. Awalnya kakak Lily yang bernama Nick tersebut tidak mengizinkan. Namun karena Lily memohon dan membiarkan 1000 alasan, akhirnya Nick yang mengetahuinya pun memberikan nomor PIN apartemen tersebut. Lily mendekat ke arah pria itu. Kemudian ia berjongkok di depannya. Ganteng juga kalau lagi tidur gini. Hehe, gumam Lily sambil memandangi Joe. Joe yang masih terlelap itu merasakan ada sesuatu yang aneh. Akhirnya ia membuka matanya secara perlahan. Betapa terkejutnya Joe saat melihat ada seorang gadis cantik di hadapannya. Astaga, pekiknya sambil melompat ke belakang. Ia pun duduk untuk mengumpulkan nyawanya. Lily yang tadi berjongkok pun tak kalah kaget. Joe, kamu nih bikin aku kaget aja deh. Ia protes tanpa dosa. Lily, ngapain kamu di sini? Joe heran gadis itu bisa masuk ke apartemennya. Aku cuma mau ngecek, kamu masih hidup apa enggak? Canda Lily. Kok kamu bisa masuk? Pintunya kan dikunci. Tanya Joe lagi. Ia belum sadar saat ini dirinya hanya mengenakan boxer. Sedangkan Lily hanya senyum-senyum melihat penampilan pria itu. Bukan menjawab ucapan Joe, Lily malah gagal fokus. Ternyata bodi kamu bagus juga ya? Tanyanya. Joe langsung mengecek tubuhnya dan menarik selimut saat menyadari ia hanya mengenakan boxer. Jaga mata kamu, Lee. Sentak Joe. Ia selalu ketus dengan gadis itu. Awalnya Joe memanggil Lily dengan sebutan non Lily. Namun gadis itu protes dan meminta Joe memanggil namanya langsung. Ya elah, cuek aja kali Joe. Aku mau udah biasa lihat yang kayak gitu. Sahut Lily sambil berdiri. Kemudian ia berjalan ke arah dapur. Sebenarnya ini kali pertama Lily melihat tubuh seorang pria secara langsung. Sebab meski tinggal di luar negeri, tetapi gadis itu tidak nakal. Tapi aku tidak biasa, Joe. Ucap Joe. Ya itu sih urusanmu. Mau aku bikinin kopi nggak? Tanya Lily. Ia pergi ke dapur karena sedang salah tingkah. Nggak usah, aku bisa sendiri. Sahut Joe. Ia pun mengambil pakaian dan menggunakannya. Joe tidak ingin merepotkan adik bosnya itu. Kamu apa sih datang ke sini? Ini kan apartemen laki-laki. Apa kamu sudah biasa masuk ke tempat lelaki begini? Tuduh Joe. Lily kesal karena Joe menuduhnya. Namun ia gengsi untuk mengakui bahwa dirinya gadis baik-baik. Iya udah biasa. Emang kenapa? Tanyanya. Joe tidak menjawab. Ia langsung mengambil gelas dan air. Kemudian Joe meneguknya sampai habis. Lebih baik kamu pulang. Kamu membuatku risih. Ucap Joe jujur. Gak mau. Sahut Lily. Ia malah duduk. Li, tolong jangan pancing emosiku. Joe memohon pada Lily. Kenapa harus emosi? Aku kan gak ngapa-ngapain. Ucap Lily. Joe menatap sinis ke arah gadis itu. Terakhir kali dirinya dicium oleh Lily.
Dan ia jadi khawatir jika berdekatan dengan gadis itu. Lily sangat agresif. Sedangkan Jo selalu menjaga jarak darinya. Ia tak ingin kepercayaan bosnya luntur, karena dirinya dianggap tidak becus menjaga gadis itu. Aku mau kerja, ucap Jo ketus. Ya udah aku tunggu, sahut Lily tanpa beban. Untuk apa? Aku ini mau kerja, bukan memain. Lagi pula bagaimana kamu bisa keluar rumah tanpa ada yang menemani? Aku tidak mungkin mengantarmu pulang, keluh Jo. Kamu gak perlu khawatir. Aku diantar sopir dan dari sini kita akan pergi ke kantor bersama, sahut Lily. Jo mengerutkan keningnya. Ke kantor? Ia bingung untuk apa Lily datang ke kantor. Padahal ia pikir gadis itu akan meminta ditemani bermain lagi. Emangnya kamu aja yang bisa kerja? Aku juga loh, ucap Lily yakin. Jo menggeleng-gelengkan kepala. Ia yakin kehadiran Lily di kantor nanti akan merepotkan. Ia pun langsung berlalu menuju ke kamar mandi. Mau kemana? Tanya Lily saat Jo sudah tiba di depan kamar mandi. Mau mandi? Kenapa? Kamu mau ikut? Tantang Jo. Ia pikir seorang gadis akan takut jika ditantang seperti itu. Namun sayangnya tebakan Jo salah. Wajah Lily langsung berbinar. Serius? Mau? Ucapnya semangat. Ia pun langsung berlari ke arah kamar mandi. Jo panik melihat Lily mendekat ke arahnya. Ia langsung masuk dan mengunci pintu kamar mandi. Astaga, kenapa bisa ada gadis seperti itu? Gumam Jo sambil mengelus dada. Dia lucu banget sih. Ya kali aku mau mandi bareng. Gila aja. Gumam Lily sambil terkekeh. Aku ngapain ya? Gumamnya. Kemudian ia melihat-lihat ke arah dapur. Haha, aku bikin sarapan aja buat dia. Pasti dia senang, ucap Lily. Ia pun membongkar kulkas Jo, kemudian membuat sarapan yang simpel. Sejak pulang ke Indonesia, gadis itu selalu ingin ditemani Jo. Bahkan jika tidak bertemu dengan Jo sehari saja, ia merasa seperti tidak nyaman. Sehingga hari ini dia nekat untuk mendatangi pria itu ke apartemennya. Lily sudah cukup lama mengenal Jo. Di antara bawahan orang tuanya yang lain, hanya Jo yang ia percaya. Ketika Jo sudah selesai mandi, ia melihat Lily sedang duduk di meja makan. Sedang apa dia? Gumamnya. Ia pun mengenakan pakaian dan menghampiri gadis itu. Udah selesai mandinya? Tanya Lily. Sudah. Kamu sedang apa? Tanya Jo. Lagi bikin sarapan. Ini spesial untuk kamu yang beberapa hari ini udah capek nemenin aku, ucap Lily, kemudian ia menyodorkan piring berisi sandwich untuk Jo. Jo menghela napas. Ia tidak ingin terbawa suasana. Sejujurnya ia senang diperlakukan seperti itu. Selama ini belum pernah ada wanita yang memperhatikannya. Namun sayang, baginya dinding mereka cukup tinggi. Ia tidak mungkin mau bermain perasaan dengan adik dari bosnya itu. Lain kali tidak perlu repot-repot, ucap Jo. Namun ia cukup menghargai usaha Lily. Ia pun menikmati sandwich itu. Enak gak? Tanya Lily saat Jo menyantap makanan buatannya. Lumayan, jawab Jo. Lily menekuk wajahnya. Oh iya, aku sekalian mau info. Mulai hari ini kamu jadi asisten aku di kantor ya? Ucap Lily santai. Sontak saja Jo tersedak. Jo sangat terkejut mendengar pernyataan Lily. Mana bisa begitu? Aku ini asisten Tuan Nick. Ia langsung protes. Ya bisa dong, sahut Lily santai. Kamu jangan seenaknya ya, Li, ucap Jo. Ia sangat kesal karena sejak kehadiran Lily, hidupnya seolah diatur oleh gadis itu. Seenaknya gimana sih? Justru ini keputusan yang terbaik untuk kita semua, ucap Lily. Ia tidak merasa berdosa sama sekali. Jo memejamkan mata. Seketika selera makannya hilang. Ia yakin jika dirinya menjadi asisten Lily, pekerjaannya tidak akan beres. Sebab gadis itu pasti akan selalu mengganggunya. Udah cepetan dihabisin makanannya, nanti kesiangan loh, ucap Lily saat melihat Jo terdiam. Aku udah gak nafsu makan, sahut Jo.
Ia pun menaruh makanannya di piring, kemudian beranjak. Kalau nggak nafsu makan, terus nafsu apa dong? Canda Lili. Jo yang hendak melangkah pun menghentikan langkahnya. Li, kamu jangan keterlaluan ya, ucap Jo kesal. Lili hanya mengangkat kedua bahunya. Ia seolah tak peduli meski Jo marah. Akhirnya mereka meninggalkan apartemen itu. Aku nebeng sama kamu ya, ucap Jo. No, sahut Jo singkat. Oh, ya udah aku berangkat naik taksi aja deh, ucap Lili memelas. Kamu kan diantar sopir, kenapa harus naik taksi? Tanya Jo sambil mengerutkan keningnya. Sopirnya udah pulang, karena aku bilang mau berangkat bareng kamu, sahut Lili dengan tatapan puppy eye. Astaga, Jo semakin geram pada gadis itu. Jo tidak mungkin membiarkan Lili berangkat naik kendaraan umum. Jika terjadi sesuatu pada gadis itu, dirinya lah yang akan disalahkan. Mereka pun berangkat menggunakan mobil pria itu. Ketika Jo sedang mengemudi dengan serius, Lili tiba-tiba menyodorkan sandwich yang tadi ia buat. Ah, ucapnya. Jo terkejut melihat gadis itu memegang sandwich. Loh, kamu bawa? Tanyanya. Iya dong, masa aku udah capek-capek bikin gak dibawa? Harusnya kamu itu bersyukur karena bisa menikmati sandwich istimewa. Jarang-jarang loh aku mau masak, jawab Lili bangga. Jo menggeleng-gelengkan kepalanya. Ayo dimakan, kalau enggak nanti aku bilang sama papi. Kamu udah... Belum selesai Lili bicara, Jo langsung merebut sandwich itu dan melahapnya. Ia tidak ingin gadis itu mengadu yang bukan-bukan pada papihnya. Lili tersenyum. Ia senang karena Jo menurut padanya. Sial, selama ini aku ikut bos Nick tidak pernah merasa tertekan. Tapi gadis ini sangat membuat aku tertekan. Batin Jo kesal. Bahkan ia menggigit sandwichnya dengan kasar. Ya ampun, pelan-pelan dong makannya. Sampai berantakan gitu loh. Ucap Lili kemudian ia mengusap kotoran yang ada di dekat bibir Jo. Saat itu tangan kanan Jo sedang menyetir dan tangan kirinya memegang sandwich. Sehingga ia tidak dapat menepis tangan Lili. Jo pun hanya menghindarinya dengan menjauhkan kepalanya. Cukup, ucapnya singkat. Enggak cukup dong, itu di bibir kamu masih ada sausnya. Kalau kamu nggak mau pakai tisu, apa mau pakai lidah aku? Canda Lili. Lili? Bentak Jo. Ia sangat kesal jika gadis itu bercanda keterlaluan. Bagaimanapun dirinya pria normal. Jo khawatir hilaf. Biasa aja kali. Aku juga kan cuma nanya. Gumam Lili. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di kantor. Jo pun langsung turun dari mobil dan meninggalkan Lili. Jo, tungguin dong. Panggil Lili. Ia sebal karena pria itu terus menghindarinya. Jo berani meninggalkan Lili karena ia yakin kantor Nick cukup aman bagi gadis itu. Pria itu bergegas menuju ruangan bosnya. Ia ingin protes sekaligus klarifikasi mengenai ucapan Lili di apartemen tadi. Selamat pagi, bos. Sapa Jo. Waalaikumsalam, Jo. Sinir Nick karena Jo tidak mengucapkan salam. Iya. Assalamualaikum. Ucap Jo kikuk. Ia malu tadi dirinya terlalu emosi jadi lupa mengucapkan salam. Ada apa? Tanya Nick. Bos, kenapa Anda membiarkan Nona Lili masuk ke apartemen saya? Tanya Jo lagi. Aku malas mendengar rengekannya. Lagi pula aku percaya kamu tidak mungkin macam-macam. Jawab Nick santai. Nick memang mengetahui pin kunci pintu apartemen Jo. Sebab biasanya jika sedang bad mood, pria itu akan datang ke tempat tersebut. Tadi Nona Lili mengatakan saya akan menjadi asistennya. Itu tidak benar kan? Tanya Jo lagi. Ia berharap Nick tidak akan melepaskannya dengan Lili. Benar kok, jawab Nick tanpa dosa. Bos, bagaimana mungkin saya menjadi asisten Nona Lili? Lagi pula bagaimana dengan Anda jika saya bekerja dengan beliau? Jo protes. Aku ini kan sudah expert, Jo. Jadi bisa dibantu oleh siapa saja. Sedangkan Lili masih perlu banyak belajar. Sekarang, tugas kamu mengajarkan dia supaya bisa memimpin perusahaan. Jika dia sudah expert, baru kamu boleh kembali ikut saya. Tantang Nick.
Joe tercekat. Ia tak menyangka Nick akan melepasnya dengan begitu mudah. Bos, Nona Lily itu masih fresh graduate. Mana mungkin saya bisa mengajarkannya menjadi pemimpin dalam waktu singkat? Tanya Joe. Justru itu tantangannya. Jika kamu berhasil, nanti aku akan memberimu kompensasi. Jawab Nick. Perusahaan milik orang tua Nick memang banyak, sehingga nantinya Lily akan diminta untuk memimpin salah satu anak perusahaan milik mereka. Mereka percaya Joe lah yang mampu untuk membimbing Lily. Sebab selama ini Joe sudah cukup berpengalaman selama menjadi asisten pribadi Nick. Joe, kamu kenapa ninggalin aku sih? Lily protes saat tiba di ruangan Nick. Tadi ia tertinggal oleh Joe, sehingga tidak tahu di mana ruangan kakaknya itu. Ia pun harus mencarinya lebih dulu. Joe tidak menjawab sama sekali. Ia masih kesal karena gadis itu bersikap seenaknya. Kak, terima kasih ya sudah memberikan Joe untuk aku, ucap Lily kemudian yang merangkul lengan Joe. Joe langsung menarik lengannya. Saya hanya bekerja sebagai asisten, bukan sebagai suami. Jadi Anda tidak perlu berlebihan, skak Joe. Sikap Lily tadi memang seperti orang yang mendapat restu untuk menikah. Nick terkekeh melihat Joe. Selama ini pria itu memang tidak pernah dekat dengan wanita manapun, sehingga Nick tidak heran jika asistennya itu ketus pada Lily. Ih, siapa juga yang bilang suami? Tapi kalau kamu mau ya nggak apa-apa. Gimana kak? Boleh kan? Canda Lily. Silakan saja kalau kamu mau. Ledek Nick. Bos, tegur Joe. Ia kesal karena Nick selalu menggodanya. Hubungan Joe dan Nick memang cukup dekat, sehingga pria itu berani protes padanya. Baiklah, kalau begitu kami akan bekerja dulu. Terima kasih kakakku tersayang, ucap Lily. Ia pun langsung menggenggam tangan Joe dan menariknya. Joe kembali menghentak tangannya. Saya bisa jalan sendiri, ucapnya ketus. Kemudian ia meninggalkan ruangan itu. Sebelumnya Joe pamit lebih dulu pada Nick. Lily mengedipkan sebelah mata ke arah Nick. Lalu ia membuntuti Joe. Joe berjalan ke arah ruangannya, sebab ia tidak tahu di mana ruangan gadis itu. Kamu mau apa masuk ke sini? Tanya Joe. Ya mau kerja lah. Emangnya mau pacaran? Sindir Lily. Ini ruanganku. So, kamu kan asisten aku. Jadi gak masalah kalau aku juga bekerja di sini. Ucap Lily santai. Joe semakin pusing dibuatnya. Gadis itu begitu sulit dikendalikan. Akhirnya Joe pun duduk tanpa menghiraukan Lily. Ini kursinya cuma ada satu, tanya Lily. Ia tidak ingin duduk di kursi tamu. Sudah aku katakan, ini ruanganku. Jadi lebih baik kamu ke HRD dan meminta ruanganmu sendiri. Skak Joe. Oh, gitu ya? Aku sih gak masalah walaupun kursinya cuma satu. Ucap Lily sambil tersenyum, kemudian ia langsung duduk di pangkuan Joe. Apa-apaan kamu? Tanya Joe kaget. Ya, kan kursinya cuma satu. Jadi aku di pangku aja kerjanya. Jawab Lily tanpa dosa. Sontak saja Joe langsung memundurkan kursinya dan berdiri. Lily, kamu jangan keterlaluan dong. Pria itu protes. Loh, siapa yang keterlaluan? Harusnya kamu siapin kursi buat aku kalau memang gak mau mangku aku. Tapi berhubung kamu gak nyiapin kursi, jadi aku pikir emang kamunya aja pengen mangku aku. Sahut Lily yakin. Astaga, Joe semakin geram pada gadis itu. Ia kesal karena Lily sangat sulit dikendalikan. Selalu ada saja jawabannya yang membuat Joe jengkel. Akhirnya ia pun meninggalkan ruangan itu. Joe, mau kemana? Tanya Lily. Joe tidak menjawab karena sedang emosi. Lily pun tak menghiraukannya. Ia duduk di kursi Joe karena yakin pria itu akan kembali. Ada apa? Tanya Nick saat Joe tiba di ruangannya. Melihat ekspresi Joe, Nick malah tersenyum. Ia yakin Lily telah membuat ulah. Nick tahu betul Joe paling tidak suka diganggu. Bos, apa ruangan untuk Nona Lily sudah disiapkan? Tanya Joe. Meski sedang kesal, tetapi Joe tetap sapa pada bosnya itu. Ruangan ya? Sementara dia akan masih belajar.
Jadi mungkin baiknya dia ikut di ruangan kamu saja, jawab Nick. Bos, kalau begitu caranya aku tidak akan bisa kerja, ucap Jo kesal. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana jika dirinya harus satu ruangan dengan Lily setiap hari. Justru itu tantangannya. Kamu harus membuktikan kalau kamu mampu. Aku yakin papi pasti memberikan hadiah besar untukmu, Jo, jawab Nick santai.